kepada yang terhormat Pak Kepala SMP Negeri 1 Adurna Bapak Cipta SPD. Yang kami hormati Bapak Dr. Suharto SPD selaku Wakil Kepala Sekolah. Yang kami hormati Ibu Nurul Faiza SPD selaku pemateri pada pagi hari ini. Yang kami hormati perwakilan tokoh masyarakat Ibu Rini Puji Priyanti SPD. Yang kami hormati pula perwakilan dari wali murid Bapak Saifuddin SPD dan Bapak Ibu guru serta staf administrasi SMP Negeri 1 Adurna yang kami hormati, serta perwakilan dari OSIS SMP Negeri 1 Adurna yang kami banggakan. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam acara diskusi aset sekolah dan strategi pengembangannya dalam kondisi sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kita masuk kepada acara yang pertama, yaitu acara pembukaan diskusi aset sekolah dan strategi pengembangannya dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan pada pagi hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilancarkan hingga akhir nanti. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Dr. Anda Suharto mewakili Bapak Kepala Sekolah. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati sebenarnya bisa hadirnya Bapak Sikadi SKPWT, yang saya hormati Ibu Nur Malaysia SPP selaku calon Ibu Berat angkatan 11 yang berbahagia, Bapak Ibu yang saya hormati dan pengurus OSIS, OSIS yang saya cintai, saya banggakan. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat karunia Taufik dan hidayah kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul, bisa berkata-kata, bisa bersilaturahim dalam suatu acara yang diselenggarakan oleh Ibu Nur Malaysia dalam rangka diskusi aset sekolah dan strategi pengembangan. Mudah-mudahan acara pada pagi ini bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Sholawat dan salam senantiasa kami sanjungkan kepada beliau dan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umatnya dari zaman jahiliyah hingga zaman modern seperti sekarang ini. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaat dari kita Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, terkhusus buat Ibu Nur Malaysia SPP yang pada pagi hari ini melaksanakan tahapan-tahapan dalam rangka untuk menuju menjadi guru penggerak, di mana tahapan-tahapan itu sudah dilalui oleh Ibu Malaysia SPP, dan pada hari ini Ibu Malaysia mengadakan suatu acara diseminasi sekaligus diskusi aset dan strategi pembangunan. Nah, harapannya mudah-mudahan acara yang dikemas pada pagi hari ini akan memberikan manfaat bagi kita sekalian, khususnya kepada Ibu Nur Malaysia sebagai calon guru, supaya bisa menyalurkan ilmu pengetahuan yang sudah dipelajari selama ini dalam mengikuti guru penggerak. Dan dari apa yang disampaikan oleh Bu Nur Malaysia nanti kami juga memberikan banyak manfaat dan masukan-masukan kepada kita sekalian yang kemarin-kemarin mungkin belum mengetahui ilmu yang dipelajari oleh Bu Nur Malaysia. Pada siang hari ini bisa kita ketahui bersama-sama. Nah, dari sekolah kami mewakili beberapa kepala sekolah yang mengharap ataupun menyampaikan selamat kepada Ibu Siti Nur Malaysia. Semoga nantinya dari kegiatan yang dilakukan sebagai calon guru penggerak dan sebagai nantinya akan menjadi negara, akhirnya mudah-mudahan nanti kita doakan nanti dari SMK 1 akan muncul kepala sekolah baru dari guru penggerak. Walaupun itu mungkin bukan tujuan utamanya yang Indonesia, tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Ya, tapi sebagai teman kami sangat mengapresiasi dan mendukung mudah-mudahan nantinya ya dari hanya ilmu pengetahuan yang diperoleh nantinya juga untuk bisa menjadi kepala sekolah. Kita doakan bersama-sama berhal yang positif gitu ya.
harapan kami bahwa apa yang kita lakukan hari ini akan bisa memberikan manfaat bagi sekolah, khususnya bagi kemajuan anak-anak kita semua, sehingga melalui diskusi pada pagi hari ini imbasnya atau warnanya kepada peserta didik untuk bisa lebih maju dan lebih meningkat dan lebih berkualitas lagi. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Selamat untuk melakukan dan melaksanakan diskusi aset sekolah dan strategi pengembangannya dibuka Indonesia. Sudah dibuka tadi ya? Untuk itu, untuk lebih resminya, mari kita buka acara diskusi aset sekolah dan strategi pengembangannya pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Dr. Ali Soeharto atas sambutan yang sudah diberikan dan berkenan untuk membuka acara pada pagi hari. Acara selanjutnya yaitu materi dilanjutkan dengan kegiatan diskusi yang akan diisi dan dipandu langsung oleh Ibu Rektor Faizah SPD. Kepada beliau kami persilakan. Alhamdulillah saya dan teman-teman dipertemukan orang-orang yang penuh inspirasi. Paling tidak ketika kita kumpul dengan orang-orang yang punya nawaitu memajukan pendidikan lillah karena Allah, siswa menuju keselamatan baik di dunia maupun akhirat dan kebahagiaan selalu ketika para siswa itu menjalani hidupnya. Itu yang kami pelajari di pendidikan guru penggerak. Artinya di sana bukan mencoba memang merubah mindset kami untuk betul-betul lillah di sana. Bahasanya lillah, kami berjuang mengantar menimba ilmu di CKP yang saya tahu bahwa aset adalah hanya aset fisik sekolah. Yang di sana kalau betul-betul dimanfaatkan sebaik mungkin akan memaksimalkan kita sebagai pendidik mengantarkan siswa menuju siswa yang punya karakter luar biasa. Bahasanya Ki Hajar Dewantoro adalah siswa yang mempunyai budi pekerti luhur, atau kalau manusia itu di kita ada siswa yang kemarin saya sempat minta sumber ada 800 yang ya dari 27 kelas. Terus dari aset guru dari seluruhnya ada 53 keseluruhan bersama staf ada 60 sekian. Terus ada bapak kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran, ada staf karyawan, ada orang tua berarti jumlahnya sesuai dengan siswa, hanya siswa dihitung satu, orang tua berarti bapak dan ibu. Ada komite yang selalu mendukung program sekolah, dan terakhir ada pengawas. Strategi pemanfaatannya itu kalau siswa mengembangkan minat bakat sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Saya baru tahu di CKP kalau memang siswa sebenarnya hampir 50% ketika lahir itu sudah diberi Allah itu bakat luar biasa ternyata. Saya tahunya dulu anak dilahirkan polos, gak punya apa-apa, berarti kita betul-betul mengisinya. Ternyata tidak. Yang sebenarnya adalah anak sudah diberikan oleh Allah bakat masing-masing. Tugasnya kita adalah menebal, berarti ditebalkan. Seperti misalkan contoh Pak Gema mengampu anak-anak ekstra sampai juara provinsi. Ya sebenarnya mereka sudah punya, tapi ketika Pak Gema tidak menebalkan, berarti mereka tidak juara provinsi.
ketika kemarin LCC Pak Saudin, Pak Is, Pak Yuli, Bu Irna dan Pak Atik dan yang lain tidak menebalkan, mereka tidak sampai ke LCC juara 2. Atau kemarin lagi apa yang basket itu sampai juara 2, itu juga sama. Ternyata peran guru pembina itu penting sekali. Mereka dituntun betul, diarahkan sampai diberi strategi yang matang, akhirnya mereka bisa juara. Dan yang kedua adalah memberikan keleluasaan bagi guru, tadi mengembangkan dirinya. Jadi kita juga sebagai Bapak Ibu guru, sebagai pendidik diberi kebebasan. Mungkin kemarin kalau Merdeka Belajar di KMM banyak, tinggal kita saja yang mau atau tidak. Yang keempat, melayani siswa, ini otomatis. Yang kelima, bersinergi mendukung kegiatan siswa. Yang terakhir, memberi arahan. Next, baru yang sosial ada MGMP atau kita sekarang namakan Pombel, komunitas belajar. Berarti di setiap sekolah itu diharapkan sudah menyatu Pombel bahasa Inggris, berarti dengan bahasa Inggris, IPA dengan IPA, matematika dengan matematika, PKN dengan PKN. Itu memang harus diharapkan aktif paling tidak 1 bulan, minimal 1 kali, bagus lagi 4 kali dalam satu sekolahan. Bagus lagi kolaborasi, misalkan guru ini PKN kolaborasi dengan guru agama membuat program apa. Saya kolaborasi dengan Bu Rifki kemarin dalam bulan bahasa atau bahasa Indonesia, Putri kemarin bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa berkolaborasi dalam perlombaan bahasa. Misalkan Bu Rizky matematika berkolaborasi dengan IPA membentuk strategi apa yang hubungannya dengan eksak. Seperti itu. Yang kedua ada MKKS yang berhubungan dengan Bapak Kepala Sekolah, Puskesmas yang sering ya kita kunjungi oleh dari Puskesmas untuk cek kesehatan atau yang lain. Dari Polsek kita juga pernah ya sosialisasi ya tentang narkoba atau yang lain, baik dari beliaunya yang sosialisasi atau kita yang mengundang beliau gitu ya. Dari KU ada schedule-nya, katanya next time mau ada one day one juice, betul? One day one juice atau one man one juice ya, nanti kita tunggu. Yang di lingkungan sekolah ada pondok pesantren yang di belakang ya, Zainab, pondok pesantren Zainab, terus Budi Mulia nih, dari Muhammadiyah itu ada Budi Mulia, ada makam Waliullah, tapi saya belum pernah ada Amangkurat gitu. Ada majelis taklim, katanya di Adiwarna sendiri, ini di Adiwarna. Terus ada panti asuhan yang belakang ya, itu dimaksudkan apa hubungannya dengan sunnah? Ternyata ada. Kemarin saya tanyakan ini ketika diskusi di sana, ada ketika sekolah panjenengan mau mengadakan pesantren kilat, ternyata di situ pengen adanya isi kitab kuning, tidak hanya kitab putih dibaca. Kitab putih dibaca, bahasanya anak hanya membaca kitab yang biasa Latin, itu pengen kitab kuning, dan anak punya pengalaman di pesantren kayak apa. Berarti kolaborasi dengan pesantren, berarti mungkin ustadznya didatangkan membawa kitab, atau mereka punya kitab stok banyak dibagikan gitu, 10 anak atau 5 anak satu, kolaborasi ternyata. Kalau makam Waliullah barangkali itu agendanya guru agama, barangkali ya dalam 1 semester anak-anak dibawa sejarah ke sana misalkan. Yang kedua adalah budaya. Ternyata budaya di Brunei luar biasa. Ada Khol Amangkurat, ada Jamasan Pusaka itu, iya. Terus ada Maulidul Rasul yang dahsyat ya, ada ember besar itu ya, ada Masjid Wali. Itu semua sebenarnya bukan penyebutan secara teori, tapi kita bisa memanfaatkan. Kita SMP di sana punya banyak budaya dan aset yang luar biasa. Kita bisa memanfaatkan bagaimana siswa itu bisa nanti ikut mendapatkan ilmunya, minimal ikut budaya yang ada di Adiwarna. Next slide. Next, finansial. Ini yang agak-agak sensitif ya. Makanya saya menghadirkan pakarnya di sini, Ibu Dian. Ibu Dian, saya menghadirkan Ibu Dian. Saya memang sama sekali untuk hal ini. Kemarin ketika ditanya
bertanya saya belum bisa menjawab karena memang kadang-kadang ini adalah privasi tiap sekolah, jadi saya tidak bisa menjawab detail ketika ditanya. Di sana juga ditanya di SMP seperti apa, di Warna 2 seperti apa, dan saya PR saya belum bisa menjawab karena ada beberapa yang memang yang dapat menjawab itu tupoksinya adalah petugasnya sendiri. Ada dana bos, di sana ada sumbangan alumni rutin deh. Ya. Oh, tahun apa? Kalau ulang tahun. Ada infak, ada momen. Kalau ada momen saja berarti ya. Ada dana aspirasi DPRD, saya tahunya dari Pak Saat kemarin anak-anak katanya dapat aspirasi ya. Ada dansos yang dikumpulkan di Ibu Rizky, ada bansos dan basnas. Kalau yang ini Bapak Ibu semua, saya yakin sudah paham betul fisik. Kalau fisik memang kita hampir apa sudah 100% lengkap ya Pak Bu. Ada ruang Bapak Kepala Sekolah, ada ruang guru, ada ruang kelas, ada ruang perpus, BK, laboratorium, ruang komputer, ruang UKS, toilet guru, toilet siswa, operasi siswa, kantin, masjid. Luar biasa ya. Yang belum lab bahasa ya otomatis di lab laboratorium ya. Iya. Oh iya, ternyata ada yang belum ada. Apa Pak? Ruang olahraga. Ya, nanti mungkin Pak Gema dan kawan-kawan sudah masuk ke Bapak Kepala Sekolah ya berulang kali ya. Punya lapangan kata Bu Rini. Yang indoor mungkin ya yang dimaksud Pak Gema, indoor ya. Iya. Indoor, ya, ruangan khusus untuk olahraga. Kita sebenarnya hanya punya gudang. Oh iya. Barangkali nanti kepala sekolah selanjutnya Bapak Sulis sama Bapak Seudin. Ya Bapak Is ya. Nanti diajak. Bapak Is. Atau nanti Pak Gema ya langsung aja, kalau Pak Gema kan langsung bangun ya Pak. Itu aset fisik. Di sana strateginya mungkin ada kegiatan KBM, mendorong siswa meningkatkan literasi yang sudah dipandegani oleh Ibu Irma Putra Masum ya, yang beliau juara provinsi. Alah, mana ya, provinsi sudah seharusnya siswanya juga diangkat ke provinsi, jangan gurunya saja ya. Ya. Kalau gurunya provinsi berarti mestinya siswanya nasional ya. Sebentar lagi ya, ditunggu ya Bu Irma. Lagi bikin aplikasi yang luar biasa lagi. Aplikasinya sudah diterima dan keren. Aku tulen Bapak Is. Ya punya satu lah. Yang terakhir Tulen punyang. Nah ini yang terakhir modal lingkungan. Kita punya lapangan sekolah, walaupun sementara yang kita kelihatan ya lapangannya halaman sekolah ya. Terus ada kantin sekolah dan pasar, itu kita bisa memanfaatkan strateginya untuk kantin. Memang walaupun kita punya beban di sampah ya, terutama di sampah ya, nanti kita saya dan rekan-rekan itu sharing ilmu. Kemarin di SMP 5 ada program Tuesday Tumbler Day, berarti setiap hari Selasa anak-anak bawa tumbler, berarti dilarang sama sekali ada cup plastik. Berarti itu katanya betul-betul mengurangi sampah. Hari itu memang bersih, tapi baru hari Tuesday, hari Selasa baru dicoba ya. Baru dicoba hari Selasa. Barangkali di kita tiap hari everyday ya, nanti bisa bersih sekali ya. Di kita juga lingkungan dekat dengan pasar, barangkali siswa dalam P5 apa kewirausahaan ya, membuat sesuatu dan hasilnya tidak hanya dipasarkan di sini aja hasilnya 1 juta ya, itu bisa dipasarkan di pasar seperti itu. Terima kasih, itu aset 7 aset yang memang mesti kita sebagai guru dan warga sekolah itu bisa memanfaatkan dengan baik.
Itu saja paparan kami. Saya harapkan nanti dari unsur tokoh masyarakat, dari Bapak Ibu guru, dari perwakilan wali murid dapat memberikan masukan tentang aset dan strateginya. Dari saya mohon maaf lahir batin apabila ketika menyampaikan banyak hal, pastinya banyak hal kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Saya belum menutup karena kita berlanjut diskusi. Saya mengawali dari tokoh masyarakat terlebih dahulu. Monggo kami persilakan Ibu Rini Mujirianti. Terima kasih Bu Rais untuk waktunya. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ciptadi SPD MPD. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Soeharto yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Ibu guru semua dan juga Bu Faiz selaku calon guru penggerak, serta anak-anakku yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tadi diminta oleh Bu Faiz untuk mewakili sebagai tokoh masyarakat karena kebetulan saya asli Adiwarna. Ya, terima kasih Bu Faiz yang telah memberikan kepercayaan kepada saya. Iya, Bapak dan Ibu sekalian, tadi saya sudah mendengarkan paparan dari Bu Faiz terkait aset sekolah. Ternyata aset sekolah itu ada 7, yaitu modal manusia. Kita punya tadi dijelaskan ada siswa, guru, kepala sekolah, orang tua, komite, dan tokoh masyarakat. Itu merupakan aset kita. Dan kalau kita melihat Bapak Ibu guru di Stuna ini adalah Bapak Ibu guru yang hebat semuanya. Dan saya minta kepada CGP dan juga yang sudah menjadi guru penggerak, ini kalau bisa ilmunya tolong supaya dibagikan, di-share. Sesekali mungkin kita dikumpulkan seperti ini, kemudian kita mendapatkan pencerahan supaya kita bisa lebih mempraktekkan di dunia nyata dalam program pembelajaran sehari-hari untuk lebih meningkatkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas, utamanya murid-murid kita. Dan juga mungkin bisa merubah pola pikir Bapak Ibu guru agar mindset kita seperti tadi yang disampaikan Bu Faiz, bahwa anak-anak itu sesungguhnya sudah memiliki bakat sejak lahir, sehingga kita tinggal memoles saja, tidak seperti anggapan orang-orang dulu bahwa anak itu adalah kertas putih, tergantung kita yang mau nulis apa. Dikasih warna merah, anak itu merah, hijau, itu menjadi hijau. Ternyata tidak, Bapak Ibu. Ternyata sudah punya bakat sejak lahir. Tinggal bagaimana kita menegalkan, kemudian mengolah mereka supaya bakatnya muncul dan lebih untuk bisa ditingkatkan lagi dan bisa menjadi modal bagi anak-anak kita ke depannya, bahwa yang namanya belajar ekstra itu tidak hanya sekedar untuk senang-senang. Selama ini kita melihat yang namanya ekstra itu anak-anak itu hanya untuk senang-senang, kemudian pulang selesai. Padahal dari ekstra itu apa yang kita tekun miliki, insya Allah anak-anak kita, orang tua dari siswa-siswi kita, Bapak Ibu guru kita, kepala sekolah dan semua stakeholder yang ada, semuanya hebat-hebat. Pastinya tinggal ada semangat dari kita semua
untuk membangun anak-anak kita, membangun bangsa ini, sehingga ketika sekolah butuh apa, itu kita harus mendukungnya, karena ini bukan semata-mata sekolah, tapi negara yang memanggil kita. Karena kita sebagai aparatur sipil negara. Jadi ketika sekolah membutuhkan, tidak semata-mata sekolah atau kepala sekolah yang membutuhkan, tapi adalah negara. Ya, negara. Walaupun kita sebagai masyarakat, kita hidup di negara Indonesia. Dan negara Indonesia bisa seperti ini juga atas kerjasama seluruh komponen bangsa yang ada di negeri ini. Jadi apapun yang kita lakukan, yang sekolah kita, negara kita harus selalu hadir di sana, karena kita sebagai warga negara Indonesia yang baik tentunya. Itulah dua istilahnya tentang penyampaian dari saya terkait aset sekolah yang sudah kita miliki, dan kita sudah memiliki semuanya, tinggal bagaimana pengelolaan kita. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan ke Bu Rini Pujirianti. Minta aplausnya boleh Bapak Ibu. Luar biasa, asli Adiwerna. Jadi tahu tentang Adiwerna segalanya. Betul-betul tokoh ya, asli Adiwerna dan tahu. Terima kasih Bu Rini. Selanjutnya saya persilahkan dari perwakilan wali murid yang akan disampaikan oleh Bapak Sewudin SPD PD. Tapi asli kan bapaknya sekian. CGP saya wali murid Cakasek bukan gue CGP Cakasek Pada seksi. Pada sekolah, pada seksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada yang terhormat Bapak Sekda SPTGD yang hari ini tidak bisa hadir di ruang ini. Kemudian yang terhormat Bapak Soeharto selaku wakil kepala sekolah, dan yang kami banggakan Ibu Nur Faisyah, calon CGP. Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya pada prinsipnya kita semua itu CGP, calon guru pensiun. Hebat ya, bentar lagi buka mixer CGP itu. Tahun depannya saya, Bu Rini, Pak Harto. Itu semuanya CGP. Jangan khawatir Bapak Ibu, pada saatnya sampai KB mendapatkan sertifikat. Ada sertifikat itu ya? Ada ya. Itu tentang paparan dari Bu Faisyah selaku wali murid, kami sangat bangga sekali melihat perkembangan salah satu gubernur. Dari saya menjadi siswa tahun 80 sampai sekarang menjadi guru tahun 2024. Itu sangat luar biasa. Orang yang pertama kali datang ke sini tahun angkatan saya pasti akan tanya, Pak, mana tuh pulaunya Pak? Kenapa dihancurkan semuanya? Dari pulau Sumatera sampai ke Irian Jaya. Lingkungannya itu sangat teduh, anak kita itu luar biasa, untuk belajar itu nyaman sekali. Itu menjadi kekanggilan kita. Tapi sekarang apa daya tangan atas nama yang ada, tinggal kita jalani saja dan nikmati saja. Saya sampaikan pada Bu Faiz bahwa apa yang dipaparkan oleh Bu Faiz tadi sudah lengkap ditambah dengan calon CGP baru ini. Saya tadi bingung dengan Pak Suri dan Pak Yuli, siapa sih sebenarnya yang CGP? Bu Faiz atau Bu Dini? Karena Bu Dini memaparkan dari 7 sampai 7, 1 sampai 7 tadi, luar biasa. Saya tidak berani memaparkan dari 1 sampai 7, takut barangkali salah. Jadi kalau memakai saya orang tua, yang perlu saya soroti Bu Faiz itu di fisik dan lingkungan. Fisik sudah oke, bagus dari 1.
cuman ya perlu kelengkapan tempat lain. Tapi yang lebih utama adalah lingkungan guys. Saya kalau mataran saya Rian dari belakang, saya sedih. Ternyata SMS1 tampak dari luar seperti itu. Dari depan mewah megah, tapi kalau di belakang tumbuhnya luar biasa. Dan itu nggak lepas dari aktivitas kita semua, baik guru, kemudian saya, kemudian siswa, terutama yang membuat, bukan mengotori ya, karena kita lingkungan kita kan ada 800 siswa ya, masyarakatnya ya, besarnya ya, siapa ya. Jadi itu penyumbang terbesar sampah adalah siswa, produsen ya, sampah terbesar adalah. Dan ini sering saya ngomong dengan Pak Rohman ketika hari Sabtu setelah ada kegiatan salam-salaman itu, gimana Pak Rohman bisa kayak gitu, terus ada solusinya. Sampai-sampai sampah buangan untuk daun yang kemarin dipotong sampai beberapa hari mangkrak di belakang. Saya usulkan Pak itu di apa namanya, di gor bagian utara selatan itu, bagian utara di gor itu tempat pembuangan sampah daun-daun ranting yang ditebang di pinggir jalan itu. Bawa saja ke sana itu tempatnya di situ. Kemudian yang kedua tentang masalah lingkungan Bu Faiz, ya ini terkait dengan Budian nih, pelaku bendara bos. Kira-kira bisa tidak menambah petugas satu, petugas yang menangani tentang kebersihan lingkungan? Karena selama ini kita sudah bisik-bisik dengan sekolah-sekolah, tapi Gak cuma bisik-bisik, saya langsung mengatur. Oke. tidak ada respon yang sangat. Artinya orang tua kalau kita melihat di belakang asli Bu, miris itu loh. Ternyata luar biasa itu. Kita sudah memberikan pendidikan karakter ke siswa, berkali-kali mengingatkan dan sebagainya. Tapi yang namanya anak, ya, apalagi saya cuma Roman, tiap warung itu disuruh wajib membeli kertas kesek yang warna hitam besar. Satu warung satu itu wajib itu. Terus setiap hari seperti di kafe-kafe gitu. Insya Allah kalau itu terjadi tidak akan seperti ini. Dan digilir Pak Roman 1 minggu 6 hari. Simplikan siapa? Senin warung 1, Selasa warung 2, terus begitu. Jadi tidak ada sampah-sampah yang berserakan di depan masjid. Ya ini hanya sekedar masukan dari Pak Is. Karena kan saya bukan murid ya. Kalau saya menerima rapat kan saya melihat tuh. Bener, cerowak. Esok-esok mangkatnya sampai masih. Iya. Kata-kata intinya saya Bapak Ibu dan Bapak Is, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan sharing kita hari ini ada manfaatnya dan kita Kebersihan lingkungannya minimal, walaupun itu PR nasional. Tadi dari Bapak Sehudin sempat menanyakan ke Bu Dian. Nanti sebelum berlanjut ke diskusi ke Bapak Ibu guru, saya memberi waktu ke Ibu Dian memberikan sedikit, banyak tidak apa-apa, tidak hanya sedikit, banyak juga tidak apa-apa. Saya sudah izin Pak nanti untuk finansial, yang aset finansial itu saya menghubungi Sitenggen. Langsung saja ke Budian, monggo nanti barangkali Bapak Ibu guru atau unsur tokoh atau unsur wali murid mau menanyakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan aset finansial. Artinya saya sudah izin Bapak, monggo Budian, waktunya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya. Menanggapi tadi pertanyaan dari Mas Hudin, apakah petugas kebersihannya bisa menambah apa enggak? Jadi sekolah sebenarnya sudah punya 9 tenaga kependidikan non ASN ya.
3 diantaranya, 1 di perpus, 2 sebagai administrasi, dan yang lain itu masing-masing punya tugas untuk membersihkan wilayah sekolah, Pak. Jadi kalau misalnya untuk ditambah, kalau saya pribadi sebenarnya ya nggak usah kayak gitu, karena dari 6 itu kalau memang melaksanakan tugasnya dengan benar, insya Allah sekolahnya bisa bersih. Tetapi sayangnya balik lagi ke masing-masing individunya, memang memang harus diluntik terus, Mas, itu dibersihin. Iya, jadi kalau memaksimalkan itu saya merasa sebenarnya cukup, Pak, bisa. Ya contoh kecilnya wajah sekolah kita setiap pagi ya, itu jarang sekali disapu. Padahal kan harusnya menyapu halaman bagian depan kan tugas dari penjaga sekolah. Tapi itu setiap pagi, hampir setiap pagi saya sama Bu Lili yang nyapu. Kadang saya pengennya, Bu, apa perlu kita dipoto bulatnya, Bu? Kira-kira bentuk dorongnya pengen, sampai saya bilang kayak gitu. Karena saya pengen sebenarnya orang tersebut tuh merasa gitu, masa yang nyapu bersih ya gitu. Cuma sayangnya ya kayaknya kepekaannya sudah Mati rasa. Jamurnya mati rasa. Jamurnya malam beri. Nyapune malam tentu ya Pak Sarudin. Terus untuk tahun ini kalau ada penambahannya di penjaga malam, Pak, bukan itu tugas kebersihan. Karena Pak Bli kebetulan di tahun 2025 ditarik di kantor PU, jadi otomatis pekerjaannya lebih administrasi dan kebersihan di saat pagi ya. Gitu, Mas. Ini hanya sekedar apa ya, sharing aja dulu. Dulu waktu saya di SMA Pangka itu, setiap saya masuk mengajar itu semuanya udah bersih, Bu. Tapi kalau di sini guru masuk, sampah masih berserakan di sepanjang jalan. Maksud saya begitu, artinya ada petugas khusus gitu. Kalau petugas itu melekat ke orang-orang TU nggak mungkin. Kalau yang itu sih Burini yang tiap bulan minta uang Ibu Rini itu siapa ya, itu siapa yang dari belakang kan, bukan mengambil di sini, sampai ke sana PPA itu yang anggota saya itu Terus di depan ruang guru itu uang ke sana lagi ke PPA aplikasi masing-masing. Sobiro, gue dalam sampai gampang. Sebenarnya itu cuma kembali lagi yang saya sampaikan nih Pak, kembali ke masing-masing orangnya, gimana mau bersihin kalau berangkatnya saja setengah 8 gitu. Maksudnya jam 7. Jadi saya sudah pernah ngatur ke Bapak, Pak begini, cuma jawabannya Bapak itu bukan mengurangi dengan Bu. Yang berkurang itu adalah kepala TU-nya. Jadi yang begitu kepala TU laporan ke kepala sekolah baru Bapak bisa menyambut. Kalau saya yang itu bukan masalah. Itu Pak Sarudin. Jadi yang tiap bulan itu berarti tiap hari ngambilnya dari belakang kalau tiap hari apa? Mungkin 2 hari sekali. Oh, 2 hari sekali. Oke, mau suruh atas waktunya. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Adiwarna, Bapak Ciptadi SPD MPD, kebetulan hari ini berhalangan hadir. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Soeharto selaku Wakil Kepala SMP Negeri 1 Adiwarna. Yang kami hormati pula Bu Nur Faizah SPD selaku CGP yang kebetulan hari ini memiliki acara. Kebetulan acaranya diseminasi aset sekolah dan pengembangannya ya Bu Faiz. Dan kemudian Bapak Ibu tamu undangan dan pengurus OSIS SMP Negeri 1 Adiwarna. Ada 2 hal yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah di poin 1 yaitu modal manusia dan di poin akhir modal lingkungan.
Untuk yang di poin 1, Bu Faiz untuk bisa masukkan, sebetulnya tadi sudah dijelaskan oleh Bu Faiz bahwa pada kodratnya manusia sudah memiliki bakat, sudah memiliki minat. Hanya saja tugas kita selaku guru, selaku pendidik untuk menebarkan. Nah, saya mengambil salah satu kutipan Bapak Ibu, kutipan dari Taruni Akpol yang kebetulan kalau buat saya itu kutipan itu masuk akal, logis, dan bisa untuk dilaksanakan. Jadi sebetulnya saya membaca artikel itu, artikel tentang dia, perjalanan dia dari masa sekolah sampai dengan dia bisa jadi seorang Taruni Akpol. Jadi ada bagian tertentu yang akhirnya saya ambil sebuah kutipannya, yaitu saya dipaksa, kemudian saya menjadi terbiasa. Setelah terbiasa itu akan menjadi sebuah budaya. Jadi anak-anak SMP itu kalau buat saya harus sedikit dipaksa terlebih dahulu Bapak Ibu. Tadi ada beberapa permasalahan, contoh sampah. Kalau kita tidak dalam tanda kutip memaksa mereka untuk terbiasa membuang di tempat sampah, ya kita tidak akan mengalami masalah. Kita memaksa mereka untuk membuang sampah di tempat sampah, kita tidak akan menjumpai sampah yang tercecer. Itu harus sedikit dipaksa dulu. Kalau mereka sudah dipaksa, ya sedikit dipaksa, mereka akan selalu terbiasa. Nah, apabila mereka sudah terbiasa, itu akan menjadi sebuah budaya, Bapak Ibu. Nah, itu sebetulnya kutipan yang buat saya masuk akal, logis, dan sangat bisa dilaksanakan di lingkungan kita sendiri. Nyun sewu, seperti kemarin saya mengambil keputusan secara pribadi sebetulnya. Bu Faiz sempat protes ke saya sebetulnya karena masalah sampah, Bapak Ibu. Jadi karena saya jumet sekali, lagi-lagi lewat di depan kelas kotor, sampah tercecer, tempat sampahnya numpuk, sampai-sampai harus nyun sewu saya memberikan denda satu kelas 100.000. Bahkan ada yang satu hari Senin kena, hari Selasanya kena lagi, ada. Nah, tapi setelah itu bisa kita lihat sekarang, setiap pagi anak-anak dengan uang denda yang saya ambil dari anak-anak dari kelas tersebut, mereka bisa punya sapu lidi, mereka bisa punya serok, mereka bisa punya alat-alat kebersihan, dan kita bisa lihat setiap pagi mereka sudah mau membersihkan atau dalam tanda kutip sadar akan tanggung jawabnya tentang kebersihan lingkungan mereka sendiri. Jadi apabila kita dalam tanda kutip sedikit lebih peduli, sebetulnya sedikit lebih peduli dengan lingkungan kita sendiri, apalagi tentang kebersihan, nah, sedikit lebih peduli, Bapak Ibu, saya sendiri pribadi, apabila saya mengajar di ruangan kelas teori, saya masuk di ruangan kelas itu masih banyak debu, masih banyak kertas berceceran, saya nggak mau masuk. Saya minta seluruhnya melakukan kebersihan, nyapu, angkat kursi, ngelap, dan seterusnya. Setelah mereka selesai baru saya mau masuk. Jadi apabila kita semua terbiasa dengan seperti itu, saya yakin anak-anak akan punya tanggung jawab yang atau sadar akan tanggung jawab tentang sebuah arti atau makna kebersihan, Bapak Ibu. Nah, kebetulan yang berhubungan dengan modal manusia adalah modal lingkungan. Kita bisa menjaga lingkungan kita secara kontinu, ruangan kecil saja, paling tidak minimal satu ruangan kelas. Saya yakin modal lingkungan itu akan semakin menyeluruh, apalagi dengan tadi dipaksa, terbiasa, dan akan menjadi sebuah budaya. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan, Pak Faiz, agar kita semua mungkin bisa lebih terbuka, open minded, bahwa salah satu masalah yang terbesar di lingkungan sekolah, tidak hanya di lingkungan sekolah, tadi juga sudah disinggung oleh Bu Faiz, di lingkungan Kabupaten Tegal. Kebetulan adik saya sendiri bekerja di Dinas Lingkungan Hidup. Masalah yang terbesar adalah sampah. Di Penujah itu sampai kebakaran, Bapak Ibu. Jadi masalah di Kabupaten Tegal saja masalah sampah, Jawa Tengah pun masalah sampah, nasional pun masalah sampah. Bantar Gebang kita sering lihat beritanya di TV, ya masalah sampah sampai betul-betul menggunung. Nah, jadi kembali lagi akan
kesadaran kita sendiri, terutama kita sendiri, ya, kesadaran kita sendiri kita salurkan kepada siswa-siswi kita, anak-anak didik kita tentang sebuah makna dan arti kebersihan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta lingkungan sehat, terus saya menghafal belakangnya itu yang lingkungan sehat. Bahasanya tadi yang dikutip Pak Gema. Saya kalau dianalogikan dengan yang lain itu di sholat. Ketika sholat kan ada perintah ketika pertama latihan, ketika sudah umur 7 tahun, sudah 7 tahun ketika tidak melaksanakan, silakan boleh dipukul. Kan di situ boleh, tapi pukulnya itu memang ada arahan. Terima kasih kepada Bu Kais atas waktu yang diberikan kepada saya. Kita akan berbicara tentang tadi model manusia untuk melestarikan lingkungan sekolah. Untuk kebersihan lingkungan sekolah sebetulnya kita bisa melakukan semuanya asal dari unsur sekolah, baik itu siswa, guru, maupun karyawan yang ada di SMP Satu Adiwarna itu, kita sama-sama selalu menjaga lingkungan sekolah, mengingatkan kepada semuanya. Misalkan ketika kita melihat siswa-siswi kita lupa menjalankan tugasnya di kelas, ketika piket kita masuk di jam pertama, biasanya sering sekali dan banyak siswa yang tidak melakukan piket di kelas. Dan saya mohon untuk Bapak Ibu yang mengajar di jam pertama, apabila kelasnya belum bersih, tolong jangan mengajar dulu, biar siswa itu membiasakan diri untuk membersihkan kelasnya. Kemudian setelah kelas bersih, nanti kita lihat ke depan. Kita juga wajib mengingatkan kepada petugas kebersihan sekolah. Bapak Ibu semuanya itu wajib mengingatkan, bukan Pak Bambang aja. Mungkin Pak Bambang juga capek berulang kali menyuruh tapi tidak ada tindakan. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain kalau bilang mungkin agak risih, apalagi kalau yang ngendikan Pak Seudin, karena sesepuh SMP Satu Adiwarna ya sekolah di sini sampai mengajar di sini, mungkin agak rikuh karena beliau lebih tua dibandingkan Pak Bambang yang sebaya dengan Mas Wahyu gitu ya. Kemudian yang lainnya juga mungkin siswa juga boleh mengingatkan juga ya kepada petugas kebersihan, kita boleh melaporkan kepada kepala sekolah agar kita bisa menjaga kebersihan, terutama untuk OSIS program ke depan yang tadi membawa tumbler untuk membeli makanan dan minuman ya. Kita paksakan untuk semua siswa, insya Allah bisa kalau setiap hari kita melakukan dari kebiasaan yang baik, maka akan menjadi dari kapan? baik ya. Terutama OSISnya yang memberikan contoh kepada semua siswa. Ini OSIS sudah melakukan dari sekarang kalian itu masih membawa sekarang masih tumbler apa ya kayak baik masih minuman maupun ya setiap hari tempat makan untuk membeli makanan di jadi pas lagi kantin, baik kantin yang ada di bawa dalam sekolah gitu loh, yang nggak bawa dan ingatkan dulu. Jadi dalam bulan ini kita hanya mengingatkan, kemudian di kelas misalkan sampah banyak juga konsekuensi. tolong menyediakan Sekarang kresek baru ya, di pembiasaan rumah kan banyak kresek besar. harus segera mulai sih, harus segera digilir, setiap siswa membawa kan nanti kalau lihat temannya pada bawa tempe jadi pas lagi salaman terus sampai diingatkan gitu. Kresek ya, misalkan dari Senin sampai di hari yang ke 30. Insya Allah nanti itu tidak akan banyak sampah berserakan di lingkungan
jadi kita mengatasi pencemaran lingkungan agar kita bisa hidup sehat. Semoga ini untuk Bu Faiz bisa memberikan motivasi kepada Bapak Ibu guru sebagai calon CKP dan menjadi guru penggerak, ya. Dan teman-teman yang lain yang sudah menjadi guru penggerak dan calon guru penggerak tapi bukan calon guru pensiun, itu sudah otomatis melekat di diri kita ya sebagai ASN, terutama yang muda-muda untuk semangat menjadi calon guru penggerak. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga selalu sukses dan menjadi pemimpin masa depan untuk kita ini. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus Bapak Ibu guru buat Ibu Sri Widya yang memang kadang-kadang naik turun ya, memang imannya naik turun. Kalau lagi semangat bagus ya kita akan bagus, tapi kadang-kadang juga ada waktu turun, makanya memang diberi panduan di sana ketika ada program ada tim, artinya berarti controlling itu tetap harus ada untuk membuat konsisten program itu. Terima kasih Bapak Ibu. Yang terakhir ada dari Bapak Mas Herun, katanya mau menyampaikan sesuatu untuk masih berkaitan dengan aset. Silakan Mas Herun. Tepuk tangan buat Bapak Herun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Haji Ciptaji SPJ, Bapak Dr. Santo sudah haji ya? Sudah haji. Amin. Bapak Haji dari Komite Guru, staf dan wali murid yang luar biasa. CKP saja Pak. Yang pertama berkaitan dengan riset, dalam hal ini untuk menopang literasi Pak. Karena saya melihat di fokus langsung saja pada persoalan kamus kami kebetulan sama Pak Faiz setelah mengajar bahasa Inggris, tapi di sini yang kami inginkan dan saya terapkan satu pertemuan 10 kosakata itu target, walaupun terseok-seok. Hal ini bentuk kamus Pak. Di samping saya juga menganjurkan kepada anak memang punya sendiri itu lebih bebas dan seterusnya. Itu saja langsung Pak. Kemudian yang kedua, saya melihat ketika musim hujan, ini kan sudah masuk ke musim hujan, dimana ketika mau upacara becek-becek, maaf ada genangan-genangan air Pak. Saya punya pemikiran begini Pak, itu kalau mau dipakai berbayar nggak apa-apa. Jadi yang ada genangan-genangan itu pojoknya, maaf, seperti ini dibor untuk serapan air, sehingga tidak ada genangan-genangan. Barangkali itu bisa untuk lebih enaknya ketika melaksanakan upacara. Yang ketiga berkaitan dengan jamaah di masjid, upayakan untuk lebih maksimal. Artinya ini semuanya itu terlibat di awal itu tentang untuk mewujudkan, untuk membentuk karakter anak-anak kita biar bukan hanya intelektual saja, tetapi unsur keimanan yang sebagai generasi bangsa.
kita ke depan. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Serul, sekali lagi beri aplaus buat Bapak Serul. Terima kasih Bapak Ibu semua. Untuk yang Pak Serul sampaikan sudah ada perwakilan dari sekolah, ada Bapak wakil Bapak Kepala Sekolah Pak Harto. Ini kan berkaitan dengan apa berarti tadi aset fisik ya, aset fisik perpustakaan yang isinya adalah buku. Nanti langsung disampaikan, sudah ada yang berkompeten untuk menyampaikan nanti untuk hal itu. Ini yang masalah Monggo barangkali dari kepala perpusnya menanggapi berhubungan dengan tadi aset fisik. Bu Irna, ya silakan Bu Irna. Ada yang dari Pak Serul, monggo yang berwenang juga ada untuk Pak Serul apa? Silakan. Kamus. oh kayak kamus. Ada Sri Baru ya, dari juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Bupati SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Wajowana, kemudian untuk kepada Bapak Ibu Guru, kemudian perwakilan wali murid dan juga siswa yang hari ini bisa hadir dalam ruang ini. Terima kasih kesempatannya untuk yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait perpustakaan. Terus terang saya baru diamanahkan menjadi kepala perpustakaan itu baru tahun ini, jadi masih banyak yang harus saya pelajari. Nah, tanyakan Mas juga sebagai pustakawan di Sodori itu belum ya, itu belum dibaca sama sekali. Lihat bukunya saja sudah pusing. Kandelin nemen kayak Mas juga ya, meski dari kreasinya Mas juga kandelin nemen. Dan tapi beberapa informasi yang perlu saya sampaikan terkait dengan koleksi. Memang ini saya juga sedang memikirkan bagaimana caranya biar perpustakaan kita bisa menambah koleksi. Pernah ngobrol sama Mbak Dian selaku ya berarti anak didiknya Bu Sri ya, benar-benar. Nah, Bu Sri Mulyani gitu ya. keuangan dari keuangan kita, dan kita belum bisa membeli buku selain buku paket karena dalam aturan BOS itu buku pelajaran harus sudah terpenuhi semua, jadi satu siswa harus sudah pegang satu buku. Sedangkan kita kurikulumnya itu ganti kurikulum, beli buku baru ya. Selesai semua siswa punya buku, kurikulumnya ganti mani ya. Baru sekarang ini baru setengah-setengah. Nanti kita mau melengkapi buku paket dulu, nanti ganti kurikulum lagi, beli buku lagi ya. Akhirnya orang anjur bahasanya ya, bahasanya orang anjur koleksi perpustakaan tidak bisa kita tambah ya. Terkait dengan kamus ya, saya sendiri sebagai guru bahasa Inggris juga cukup prihatin ya Pak, jenengan datang ke sini golek kamus kondisinya sangat mengerikan, karena kamus jadul zaman purba yang masih ada ya. Nah, ini kebetulan saya tadi mau bukan sama Bu Rini, kalau kemarin itu masjid itu bisa dapat dana hibah bantuan dari alumni, barangkali perpus juga bisa. Monggo ya, alumni monggo nyumbang buku lah, membelikan kamus lah, atau buku-buku koleksi baru. Pernah itu saya di perpus ada siswa sama Pak juga Pak, novelnya tidak ada yang baru, ternyata dia antusias sekali ya baca-baca novel. Novelnya lama semua. Aduh, saya sebagai kepala perpus juga kasihan sama anak-anak gitu. Nah, ini nanti baru tadi mau bukan tanya sama Bu Rini, sebetulnya dilutik sama Pak Isis, ini barangkali bisa saya sampaikan juga. Barangkali Bu Rini dibantu, yang kan kita alumninya juga banyak, terus insya Allah mungkin ya harus banyak-banyak, 50.000 per orang misalkan gitu, kali 1.000 alumni ya bisa dapat banyak hibah buku lah. Dan saya juga sama Mas juga sudah berencana untuk
menyortir buku-buku yang lama yang sudah tidak layak dipakai untuk dipinggirkan, kemudian mengganti dengan koleksi yang baru. Hanya saja koleksi ini tadi bingung nyarinya caranya bagaimana, sementara belum bisa ngungkit budian gitu. Jadi ya itu saja untuk terkait masalah koleksi buku. Dan juga saya juga sudah berpikir ya Pak Sairul memakai gimana caranya biar koleksi perpustakaan kita itu jadi lengkap, karena katanya pernah juara ya Mas juga pernah juara, tapi koleksi bukunya kalau seperti ini yang memprihatinkan. Itu saja, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Dan malah kebenaran Bapak saya bisa menyampaikan ulang-ulang saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus Bapak Ibu untuk Bu Irna selaku Kepala Perpustakaan baru di SMP Negeri 1 Adiwarna. Jawaban yang cukup memuaskan di Mr. Serum ya. Ya nanti ditindaklanjuti, menunggu asisten Ibu Menteri, asisten Ibu Sri Mulyani. Semoga tadi yang harapan Bu Irna barangkali ada dari alumni itu peran serta tidak hanya masjid tapi sampai ke pembelajaran, artinya menyumbangkan buku, bukan sodako paling keren ya, menyumbangkan ilmu untuk generasi selanjutnya. Monggo di sini kan banyak alumni ya, alumni dari Bapak Ibu guru yang memang di sini pernah berjuang di Sunan. Itu saja Bapak Ibu guru, tamu undangan untuk diskusi aset sekolah dan pengembangannya kali ini. Saya CGP Angkatan 11 mengucapkan terima kasih banyak. Ada pantun itu untuk terakhir ya. Pantun. Belum Pak. Jalan-jalan ke kota Slawi, jangan lupa beri kuaci, belinya kuaci yang murah ya. Semoga diskusi kali ini diridhoi oleh Ilahi Robbi. Tepuk tangan ya semoga, amin amin ya rabbal alamin. Tapi sebelum ditutup ada kata bisa untuk penggalan atau summary dari perwakilan dari Bapak Kepala Sekolah yang tadi disampaikan oleh Bapak Soeharto. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang berikutnya saya mewakili Bapak Kepala Sekolah mohon izin tadi saya menyampaikan kata-kata sepatah dua kata. Ini menarik sekali untuk kegiatan diskusi pagi hari ini sampai dengan siang hari ini. Ya semuanya sudah hidup, ya artinya diskusinya sangat hidup. Tadi mulai dari tokoh masyarakat, kemudian dari perwakilan orang tua murid, kemudian dari perwakilan guru, dan dari penyampaian kepala perpustakaan. Ada beberapa hal yang tadi sudah disampaikan. Yang pertama terkait memang aset yang dimiliki oleh SMP Negeri 1 Adiwarna ini memang sangat potensial dan sangat memadai, mulai dari siswanya yang berjumlah 880 sekian. Ini siswa yang di sini itu boleh dikatakan siswa yang aktif dan siswa yang berpotensi, sehingga kalau dikembangkan dengan sebaik-baiknya maka akan mendapatkan lulusan yang sangat berkualitas, didukung oleh guru-gurunya juga sangat potensial, sangat mumpuni. Ada beberapa guru yang sudah S2, kemudian ada juga yang menjadi juara untuk berbagai lomba, dan sekretarinya ataupun di penggeraknya juga kami di sini sudah punya 3 guru penggerak.
di mana dengan kehadiran guru penggerak ini saya yakin akan lebih memperkuat untuk SMA 1 untuk bisa menggerakkan kegiatan dan aktivitas yang di SMA 1. Kemudian kalau menurut saya dari potensi-potensi yang dimiliki ini, kalau kita kerjasama, kita bareng-bareng untuk bisa memajukan sekolah ini, insya Allah ya untuk membentuk siswa yang berkualitas dan siswa yang bermutu, insya Allah bisa tercapai dengan aset-aset yang kita miliki. Kemudian untuk tanggapan dari Bapak Syahrudin ini juga sangat menarik ya, dari orang tua yang tentu saja menghendaki lingkungannya itu bersih, dan tadi sudah dijawab oleh Pak Gema ya, dengan upaya yang dilakukan salah satu pihak untuk mengurangi ataupun mencegah terjadinya lingkungan yang kotor. Ini salah satunya adalah upaya yang dipromotori oleh Pak Gema. Saya yakin kalau Pak Gema jadi guru penggerak bisa benar-benar menjalankan ya, karena memang ide-idenya sangat cemerlang, dan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Syahrudin, ya memang betul kalau orang tua menghendaki lingkungan yang bersih, dan sebagai solusinya tadi sudah disampaikan, dijawab oleh Pak Gema dengan beberapa kiat dan usaha yang sudah dilaksanakan, dan alhamdulillah memang sudah ada perubahan. Nah, harapannya tidak hanya Pak Gema, kalau umpamanya yang lainnya juga ikut mendukung, terutama wali kelas ya, teman wali kelas sangat penting ketika ada kegiatan kerja bakti ataupun kegiatan apalah yang melibatkan siswa ini untuk lebih memaksimalkan, walaupun saat ini sudah perannya itu sudah ada, cuman barangkali kurang maksimal, yang nanti dimaksimalkan lagi, misalnya ketika kerja bakti yang mohon wali kelas untuk bisa mendampingi. Kadang-kadang kalau saya lihat kalau tidak didampingi, ada anak yang kerja bakti, orang begitu suka, tapi dia terus stop bu, suka terus stop lagi. Ini kan enggak di ngomong, kalau saya lihat ya, saya pun ngomong nggak boleh suka kok, gitu terus. Ya ini OSIS ya, nanti melalui OSIS ini ya, gerakan teman-teman kamu ya agar bisa memaksimalkan kegiatan-kegiatan yang ada. Ini kadang-kadang siswanya juga yang kadang memang saya juga yang kadang-kadang sabar di kelas itu sempat dibuat kadang dongkol, sebenarnya kalau bisa meluap hati ya, akhirnya jadi mikirin tahun ini. Tangan itu ambruk yang saya memang masya Allah ya. Tapi kalau anaknya itu sudah begitu gurunya itu ngobrol ya tak ada beban. Oleh karenanya melihat anak kondisi sekarang seperti itu memang dibutuhkan perhatian dulu yang lebih insentif. Ya itu barangkali Mas Syahrudin tadi sudah masukannya sangat bagus terkait dengan ketersediaan kita mengembangkan sekolah yang bersih. Tadi salah satu upayanya itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Gema sebagai suatu solusi. Ya mudah-mudahan ini untuk ke depan dengan bersama-sama, apalagi didukung oleh guru penggerak ya, harapan sekolah dengan adanya guru penggerak paling tidak bisa menggerakkan, bisa memotivasi ya semua kegiatan yang itu barangkali penegasan dari sekolah, dan apa yang tadi disampaikan sebagai usulan-usulan nanti saya sambung juga kepada Bapak sekolah untuk bisa bergerak ditindaklanjuti, karena saya itu tidak punya kebijakan yang hanya sebagai wakil, dan wakil itu ya polosnya itu adalah di Bapak Kepala Sekolah. Saya di sini nanti sebagai penyedia apa yang disampaikan tadi nanti bisa saya teruskan kepada
tempat kepala sekolah. Termasuk usulan Pak Soirun ya, Pak Soirun ya, terkait dengan nama lapangan dan sebagainya. Ya, betul. Itu saja yang sebagai penegasan. Kedepannya dengan diskusi hari ini akan menambah semangat dari kita semua untuk bisa meningkatkan pembelajaran dan meningkatkan keberhasilan siswa. Saya Eri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan diskusi kali ini, semoga apa yang kita diskusikan dan kita bahas tadi bisa bermanfaat dan terrealisasikan di Bapak Ibu. Untuk acara terakhir yaitu penutup yang akan ditutup oleh doa yang akan dipimpin oleh Pak Muhammad Sayrun SPD Muhammad. Ya, saya sebagai MC pada pagi hari ini mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang menyinggung hati Bapak Ibu semua. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang diajarkan kita semua dan khusus beliau saja berpuasa dan kita semua mudah-mudahan tercapai terlaksana membawa hasil yang manfaat untuk dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya yang sana suara dari alam dari bahan itu wa sallallahu alaihi wasallam wa Ya Rabbi, inni hajatuna laka tasawya sunnah rabbi asir inna ala syahadu liwanti hajatina ya Rabbi malik makasih wa hasib makasih wa maghfirna ma'aka ya Rasulullah wa mit'alna wa ahlana wa ailadina wa jami talamidana min ahli ilmi wa ahli khair al-amal wa tijahna ayyahum ahli syaratif Rabbana atina ladunka rahmatan ayyana min syarah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.